Di sebuah desa kecil yang dikelilingi sawah dan hutan bambu, hiduplah seorang lelaki tua bernama Pak Darmo. Usianya hampir 60 tahun. Rambutnya sudah memutih sebagian, punggungnya mulai membungkuk, dan langkahnya tidak lagi sekuat dulu. Sejak istrinya meninggal 2 tahun lalu karena sakit, Pak Darmo hidup sendirian, di rumah kayu sederhana, di ujung kampung. Tidak ada anak, tidak ada keluarga dekat. Yang menemaninya setiap hari hanya suara radio tua, dan gerobak gorengan yang selalu ia dorong keliling kampung menjelang sore. Pak Darmo menjual bakwan, tahu isi, tempe mendoan, dan pisang goreng. Semua dibuat sendiri sejak siang hari. Meski rasanya enak dan renyah, dagangannya makin lama makin sepi. Anak-anak muda sekarang lebih suka pesan makanan lewat aplikasi. Orang-orang juga mulai malas beli gorengan keliling, kadang sampai malam, separuh dagangannya masih tersisa. Dan malam itu, Pak Darmo tidak tahu kalau langkahnya akan membawanya ke sebuah tempat yang seharusnya tidak pernah didatangi manusia. Bah, gorengannya masih hangat. Suara itu muncul tiba-tiba dari belakang. Pak Darmo langsung menoleh. Di bawah pohon besar pinggir jalan, berdiri seorang lelaki tua, berpakaian hitam lusuh. Sarungnya kusam, wajahnya pucat, sorot matanya aneh sekali. Padahal, tadi jalanan itu kosong. Iya, Pak. Masih hangat. Jawab Pak Darmo pelan. Saya beli semuanya. Pak Darmo terdiam beberapa detik. Semua? Ya, Lelaki tua itu tersenyum tipis. tapi bukan buat saya sendiri. Ia lalu menunjuk ke arah jalan sempit di pinggir hutan. Di sana banyak yang suka gorengan Bapak. Pak Darmo mengikuti arah telunjuk lelaki itu. Yang terlihat hanya jalan kecil gelap di antara pepohonan bambu. Ia ragu. Sudah puluhan tahun tinggal di daerah sana, tapi ia tidak pernah tahu ada kampung di balik hutan itu. Namun ketika melihat kotak dagangannya yang masih penuh, Pak Darmo akhirnya mengangguk pelan. Dan keputusan itulah yang perlahan mengubah hidupnya menjadi mimpi buruk panjang. Sebelum lanjut ke ceritanya, coba tulis di komentar kalian sedang mendengarkan kisah ini dari kota mana. Dan buat kalian yang belum subscribe, jangan lupa subscribe sekarang juga dan nyalakan lonceng notifikasinya supaya tidak ketinggalan cerita-cerita horor terbaru dari arsip horor malam. Semoga kalian semua selalu diberi kesehatan, dilancarkan rezekinya, dan dijauhkan dari segala gangguan makhluk tak kasat mata. Bismillah, kita mulai ceritanya. Inilah arsip horor malam. Malam itu udara terasa lebih dingin dari biasanya. Pak Darmo mendorong gerobaknya, perlahan, mengikuti lelaki tua tadi, masuk ke jalan kecil di pinggir hutan. Lampu minyak di gerobaknya bergoyang pelan, tertiup angin. Semakin jauh berjalan, suasana makin aneh. Tidak ada suara jangkrik, tidak ada suara daun bergesekan. Bahkan anjing-anjing kampung yang biasanya menggonggong malam hari pun tidak terdengar sama sekali. Hanya suara roda gerobak yang berdecit pelan di atas tanah lembab. Kampungnya masih jauh, Pak. Tanya Pak Darmo, mulai tidak nyaman. Sebentar lagi. Jawab lelaki tua itu singkat tanpa menoleh. Langkahnya pelan, tapi entah kenapa Pak Darmo kesulitan menyusulnya. Lelaki tua itu terlihat sangat kurus. Sekitar 15 menit berjalan, tiba-tiba pepohonan terbuka. Dan Pak Darmo langsung terpaku. Di depan sana, berdiri sebuah perkampungan tua. Rumah-rumah kayu berjajar rapi, lampu minyak menggantung di depan rumah. Asap tipis keluar dari dapur-dapur warga. Tapi suasananya terasa aneh. Terlalu sunyi, terlalu tenang. Tidak ada suara anak kecil, tidak ada ayam, tidak ada suara televisi seperti kampung pada umumnya. Kita sudah sampai. Kata lelaki tua tadi, pelan. Belum sempat Pak Darmo bicara, warga mulai berdatangan. Mereka keluar dari rumah satu persatu, sambil menatap gerobak gorengan Pak Darmo. Tatapan mereka membuat tengkuk Pak Darmo merinding. Kosong, dingin,
seperti orang yang sangat lapar. Bakwannya 2. Saya tahu isi 5. Pisang gorengnya semua buat saya. Mereka membeli tanpa menawar. Anehnya, mereka semua membayar dengan uang lama yang terlihat kusam dan sedikit bau tanah basah. Tapi uang itu masih berlaku. Pak Darmo mulai sedikit tenang. Mungkin memang ini kampung terpencil yang jarang dikunjungi orang. Mungkin karena itu, mereka masih memakai cara hidup lama. Dalam waktu singkat, seluruh dagangannya habis. Pak Darmo sampai tidak percaya melihat kotak kacanya kosong total. Sudah berbulan-bulan, ia tidak pernah mendapat hasil sebanyak ini. Besok datang lagi ya, Pak? Kata seorang perempuan tua, sambil tersenyum terlalu lebar. Iya, kalau sempat. Jawab Pak Darmo pelan. Perempuan itu langsung berhenti tersenyum. Harus datang. Nada suaranya berubah dingin. Warga sini suka gorengan Bapak. Pak Darmo langsung salah tingkah. Oh iya, insya Allah saya datang. Datangnya malam saja. Bisik perempuan itu. Jangan siang. Malam berikutnya, Pak Darmo kembali lagi, dan lagi-lagi dagangannya habis dalam hitungan menit. Tapi malam itu ia mulai sadar ada sesuatu yang tidak normal. Saat salah satu warga berjalan melewati cahaya lampu minyak, tubuhnya tidak memiliki bayangan. Pak Darmo langsung membeku. Ia mengucek matanya pelan, tapi benar, tidak ada bayangan sama sekali. Jantungnya mulai berdegup keras. Ia mencoba tetap tenang sambil melayani pembeli. Namun, semakin lama, semakin banyak hal aneh yang ia sadari. Semua warga kampung itu pucat, kulit mereka dingin, dan tidak ada satupun yang pernah berkedip. Saat hendak pulang, seorang ibu tua memegang tangan Pak Darmo. Dingin sekali, seperti memegang es batu. Bapak, jangan berhenti jualan di sini. Bisiknya pelan. Pak Darmo langsung menarik tangannya cepat-cepat. Malam itu ia pulang dengan tubuh gemetar. Sepanjang perjalanan, ia merasa seperti ada yang mengikuti dari belakang. Beberapa kali ia menoleh. Tidak ada siapa-siapa. Tapi suara langkah kaki tetap terdengar di belakang gerobaknya. Sesampainya di rumah, Pak Darmo langsung mengunci semua pintu. Tapi saat ingin tidur, ia melihat sesuatu di bawah gerobaknya. Tanah merah basah. Padahal tadi jalanan tidak hujan. Pak Darmo mulai merasa takut, dan rasa takut itu berubah menjadi teror. Saat malam berikutnya ia bermimpi. Dalam mimpi itu, ia berada di kampung tadi. Warga-warga berdiri mengelilinginya, sambil membawa gorengan gosong berwarna hitam. Mata mereka seluruhnya hitam pekat. Kenapa Bapak terlambat? Kami lapar. Kami menunggu gorengan Bapak. Pak Darmo terbangun sambil berteriak. Tubuhnya penuh keringat dingin. Pagi harinya, Pak Darmo memberanikan diri kembali ke musala dekat hutan untuk memastikan semuanya. Namun saat sampai di sana, dadanya langsung sesak. Musala itu terlihat tua dan hampir roboh, dipenuhi lumut dan tanaman liar. Dan yang paling mengerikan, tidak ada jalan menuju kampung. Tidak ada bekas rumah, tidak ada jejak manusia. Hanya hutan bambu lebat dan pepohonan tua yang gelap. Pak Darmo mulai gemetar. Astagfirullah. Baru saat itulah ia sadar, kampung yang didatanginya bukan kampung manusia, melainkan kampung jin. Sejak hari itu, hidup Pak Darmo berubah total. Kalau ia tidak datang ke sana saat malam, tubuhnya langsung panas tinggi. Kadang ia mendengar suara orang mengetuk gerobaknya tengah malam. Padahal, tidak ada siapa-siapa. Tetangganya mulai heran, karena setiap malam, Pak Darmo selalu pergi ke arah hutan, meski wajahnya makin pucat dan tubuhnya makin kurus. Bahkan suatu malam, seorang tetangga melihat Pak Darmo berdiri sendirian di depan rumah sambil mendorong gerobaknya kosong. Padahal jam menunjukkan pukul 2 dini hari. Yang membuat merinding, Pak Darmo bicara sendiri sambil tersenyum kosong. Iya, saya bawa gorengannya besok. Jangan marah.
Konon katanya, sampai sekarang, Pak Darmo masih berjualan di kampung gaib itu. Beberapa orang yang pernah melewati hutan bambu saat malam mengaku melihat cahaya lampu minyak bergerak di tengah pepohonan. Kadang terdengar suara orang ramai tertawa. Kadang tercium aroma gorengan hangat dari arah hutan. Padahal tidak ada kampung apapun di sana. Dan kata warga sekitar, kalau ada orang yang tanpa sengaja mengikuti aroma gorengan itu saat malam, mereka bisa melihat Pak Darmo sedang melayani pembeli. Pembeli yang wajahnya pucat dan matanya hitam seluruhnya. Kalau kalian berada di posisi Pak Darmo, apa kalian akan tetap kembali demi uang? Atau memilih berhenti meski nyawa jadi taruhannya? Tulis jawaban kalian di kolom komentar. Sampai jumpa di cerita horor berikutnya. Dan hati-hati kalau kalian mencium aroma gorengan di tengah hutan saat lewat tengah malam.